Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran fisika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yurindiantika, mahasiswi pendidikan fisika Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai termodinamika. Nah, yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada pengertian termodinamika, yang kedua ada hukum satu termodinamika, yang ketiga ada mesin kalor. Sebelum memasuki pembelajaran, yuk kita lihat seberapa sering sih soal-soal mengenai termodinamika ini keluar di ujian nasional maupun SBMPTN. Pada ujian nasional dari tahun 2010 sampai 2017, setidaknya ada 1 sampai 2 soal yang muncul di dalam ujian nasional. Begitupun pada ujian SBMPTN dari tahun 2014 sampai dengan 2017, setidaknya ada 1 sampai 2 soal yang berkaitan dengan termodinamika. Mengingat soal-soal yang akan muncul pada materi ini, maka teman-teman harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagaimana teman-teman? Sudah siapkah belajar? Yuk kita lihat penjelasan berikut. Termodinamika ialah cabang yang mempelajari perubahan energi kalor menjadi energi lainnya. Nah, di dalam termodinamika ini terdapat 2 istilah penting teman-teman. Yang pertama, ada sistem, lalu ada lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek utama suatu pengamatan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Salah satu contohnya, ruangan yang saya pakai ini. Nah, di ruangan ini pasti ada udara kan? Nah, udara yang ada di dalam ruangan ini kita sebut sebagai sistem. Dan segala sesuatu yang ada di luar ruangan ini dan dapat mempengaruhi udara yang ada di dalam ruangan ini kita sebut sebagai lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum 1 termodinamika. Pernahkah teman-teman masak air? Tentu pernah ya. Nah, tanpa kita sadari saat kita memasak air kita mengamati peristiwa hukum 1 termodinamika. Tadi kan kita sudah membahas mengenai 2 hal penting, ada sistem dan lingkungan. Pada saat kita masak air yang di dalam teko tersebut kita sebut sebagai sistem. Dan pemanas yang kita gunakan serta suhu dapur yang ada itu kita sebut sebagai lingkungan. Pada saat memasak air, berarti kita menambahkan energi kalor terhadap air. Artinya kita menambahkan energi kalor terhadap sistem. Beberapa saat kemudian air pun matang. Berarti dalam termodinamika dikatakan bahwa energi di dalam air tersebut meningkat. Dan kalau kita perhatikan ada tutup teko yang bergerak-gerak. Dalam termodinamika air tersebut melakukan usaha. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika dituliskan dalam Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q adalah energi kalor, satuannya Joule, serta delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha. Ya, namun hati-hati ya teman-teman dalam menggunakan persamaan ini. Kenapa? Karena ada tanda positif dan negatif yang harus kita pahami. Q bertanda positif ketika kalor yang kalian berikan ke sistem. Q bertanda negatif ketika sistem melepaskan kalor. Kemudian W bertanda positif ketika sistem melakukan usaha. Dan W bertanda negatif ketika sistem dikenakan usaha. Dan yang terakhir, delta U energi dalam bertanda positif, artinya energi dalam sistem tersebut bertambah. Dan delta U bernilai negatif, artinya energi dalam tersebut berkurang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mesin kalor. Mesin kalor ialah mesin yang dapat mengubah energi kalor menjadi energi mekanik. Nah, salah satu contohnya ialah mesin sepeda motor. Bagaimana mesin sepeda motor ini bisa bekerja? Nah, secara skematik, mesin sepeda motor dapat digambarkan sebagai berikut. Pada mesin motor terdapat 2 buah reservoir, yaitu reservoir bersuhu tinggi T1 dan reservoir bersuhu rendah T2.
Kalor diambil dari reservoir bersuhu tinggi, yaitu Q1. Pada sepeda motor, energi kalor diambil dari hasil pembakaran bensin, kemudian mesin menghasilkan usaha atau W, dan sisanya mesin menghasilkan energi kalor yang dibuang melalui knalpot dalam bentuk Q2 atau dalam bentuk gas-gas panas yang keluar dari knalpot. Namun, tidak semua kalor yang diserap diubah semua menjadi usaha. Oleh karena itu, dalam mesin kalor dikenal dengan istilah efisiensi. Efisiensi adalah hasil bagi antara usaha yang dihasilkan sistem dengan kalor yang diserap oleh sistem. Nah, secara matematis, efisiensi dapat dituliskan sebagai berikut. Efisiensi sama dengan W per Q1, di mana W adalah usaha dan Q adalah kalor yang diserap sistem. Atau teman-teman juga bisa menuliskan dengan efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1, di mana T1 adalah suhu tinggi dan T2 adalah suhu rendah. Nah, mesin kalor yang memiliki hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1 kita namakan dengan mesin kalor Carnot. Demikianlah teman-teman penjelasan mengenai termodinamika. Nah, agar teman-teman lebih memahami materi ini, yuk kita bahas soal berikut. Jika kalor sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem dilakukan usaha sebesar 500 Joule, pertanyaannya, keadaan energi dalam sistem gas adalah A. Naik 300 Joule, B. Turun 300 Joule, C. Naik 340 Joule, D. Turun 340 Joule, dan E. Naik 700 Joule. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perlu menuliskan data yang sudah diketahui dari soal. Yang pertama, di dalam soal dikatakan bahwa kalor sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari sistem. Berarti diketahui Q sama dengan 200 kalori. Karena dikeluarkan dari sistem, maka nilai Q harus bertanda negatif, min 200 kalori. Kemudian kita harus mengganti satuannya menjadi Joule. Di soal diketahui 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Berarti Q sama dengan min 200 dikali 4,2 Joule sama dengan min 840 Joule. Kemudian sistem dilakukan usaha sebesar 500 Joule. Berarti diketahui W sama dengan min 500 Joule. Kenapa negatif? Karena dilakukan usaha. Nah, pertanyaannya adalah berapa perubahan energi dalam sistem? Berarti ditanya delta U. Untuk menghitung delta U, kita bisa menggunakan hukum 1 termodinamika. Q sama dengan delta U ditambah W. Q diketahui min 840 Joule sama dengan delta U dikurang 500 Joule. Sehingga delta U sama dengan min 840 ditambah 500 Joule. Sehingga hasilnya delta U sama dengan min 340 Joule. Delta U bernilai negatif, artinya energi dalam sistem turun sebesar 340 Joule. Berarti jawabannya adalah D. Oke, soal selanjutnya ialah sebuah mesin Carnot memiliki efisiensi 75%. Bila mesin tersebut membuang kalor pada suhu 127 derajat Celcius, reservoir suhu tinggi mesin tersebut bernilai A. 1600 Kelvin, B. 1400 Kelvin, C. 1200 Kelvin, dan D. 1000 Kelvin. Pada soal tertulis efisiensi 75%, maka dapat kita tulis diketahui efisiensi 75% atau 75/100 atau 3/4. Kemudian pada soal diketahui membuang kalor,
pada T2 127 derajat Celcius atau setara dengan 400 Kelvin. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapa nilai T1-nya? Dengan menggunakan persamaan, efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Efisiensinya diketahui 3/4, berarti 3/4 sama dengan 1 min T2-nya 400 Kelvin per T1 yang ditanyakan. Maka 400 per T1 sama dengan 1 dikurang 3/4 atau 400 per T1 sama dengan 1 per 4. Sehingga T1 sama dengan 1600 Kelvin. Dengan demikian jawabannya ialah A. Demikianlah penjelasan dan contoh-contoh soal mengenai termodinamika. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saksikan video pembelajaran fisika berikutnya. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.